Jujur ya, Sabar, kamu ini Kristen apa? Katolik apa Protestan? Katolik. Katolik. Ya, silakan. Tapi KTP masih Katolik. Oh, KTP ya. Oke, oke, silakan. Apa mau kau Ini tanyakan? aku pakai begini, aku ikut teman aku pulang pengajian. Oh, ikut pengajian. Tapi macam mana kau pengajian bukan pakai peci malah pakai jilbab? Kalau kamu mau bertobat, berarti kamu harus jadi laki-laki tulen, begitu. Soalnya aku Apa kan apa masih mau kau belajar tanyakan, Pak coba? Ustadz. Hmm. Masih belajar. Iya. Emang begini Iya, cocok. Emang bisa kalau di saat begini, tapi aku ikut pengajian. Aku tidak berpakaian laki-laki. Tidak boleh lah. Tidak boleh. Kalau kamu mau pergi ke pengajian, boleh kau pergi pengajian. Tetapi kamu kembali kepada wujud aslimu, yaitu pakai peci. Bukan pakai jilbab begitu. Kalau ketahuan kau laki-laki, nanti dipukuli lagi. Kan tidak enak kan? Karena laki-laki sama perempuan kalau bukan mahram, tidak boleh berdekat-dekatan. Begitu. Jadi tidak boleh kalau kamu pergi pengajian boleh, kamu ikut pengajian, ya. Semoga dengan kamu pergi pengajian itu kamu bisa mendapat hidayah di situ. Tapi kamu datang dengan wujud yang dengan hakikat yang sebenarnya yaitu laki-laki, bukan kamu jadi perempuan, bukan tambah baik, tambah rusak itu. Kembalilah begini, Alona. Coba Alona lihat. Alona tahu tidak? Nama laki-laki kamu siapa sih? Aryan. Begini, Ari tahu tidak? Oke, Ari tahu tidak? Iya, Ari, makanya saya panggil 2 kali jadi Ari. Makanya panggil 1 kali dengar. Ari. Begini, ini saya kasih satu nasihat buat Ari ya, simpel saja. Begini, Ari tahu tidak? Kenapa kaca mobil itu kaca depan lebih besar daripada kaca spion? Karena kaca. Karena sama-sama kaca. Itu menandakan bahwa masa depan kita dengar. Itu menandakan bahwa masa depan kita lebih besar daripada masa lalu kita. Ya, kalau di Islam itu tidak pernah melihat dia dari awalnya, tetapi dari akhirnya. Saya tidak bisa menghardik bahwa kamu begini. Tiba-tiba Allah membalikan fakta. Yang sekarang saya lihat kamu dalam keadaan begini, tetapi jika Allah sudah membalikan fakta, tiba-tiba kamu berubah dan kamu mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, gimana? Ini aja aku ikut pengajian, ikut sama teman-teman sholat, tapi orang tuaku aku nggak ada yang tahu. Iya, kamu sholat, tapi masalah kamu sholat pakai mukena, bagaimana kamu sholat ini? Nggak bisa lah. Begini, kamu aslinya laki-laki, benar tidak? Dosa Kamu mau bertobat? Pak Ustadz, Ya berdosa lah, tidak boleh. Kristen. Jadi dosa nggak sih aku laki-laki merupai perempuan? Kalau di Kristen itu saya tidak tahu hukumnya. Kalau di Islam itu tidak boleh. Laki-laki yang memakai laki-laki yang menyerupai perempuan maka neraka jahanam. Tahu ini sudah neraka jahanam, Kristen pula lebih neraka. Makanya itu kembalilah, ingat dunia ini bukan tempat tinggal tetapi tempat untuk meninggal. Hari ini kamu mendengar orang itu mati, besok-besok orang mendengar kamu itu mati. Demi Tuhan nih, mau sumpah apapun, aku udah setahun lebih aku nggak pernah ke gereja, diajak pun nggak pernah ke gereja. Demi. Cuman aku yakin kalau aku Islam, tapi walaupun aku nggak ada yang, aku pengen ada orang yang mensyahadatkan aku, tapi aku masih takut sama keluarga aku. Tapi kalau kamu bertanya begini, mana tahu di dalam Islam bisa merubah aku untuk menjadi. Amin, Allahumma amin. Ini di dalam Islam itu begini. Di dalam Al-Quran Allah katakan begini. Innallaha la yugairu ma biqaumi hatta yugairu ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu hambanya apabila hambanya tidak mau merubah dirinya sendiri. Kalau kamu betul-betul mau merubah diri kamu sendiri, mulai pulang sekarang, bersihkan semua itu make up kamu, berpenampilan sebagaimana yang diciptakan oleh Allah, yaitu fitrah laki-laki, dan bertobat. Begitu, ya.
Sahadat, habis itu Pak Ustadz, mandi, baru kamu aku sahadat. udah, Pak Ustadz, untuk berpakaian laki-laki aku udah nggak pantas, soalnya aku udah badannya udah kayak cewek. Tapi Sudah, belum, bagaimana ndak pantas? Justru kamu begini yang tidak pantas. Ini kalau begini dapat ketemu sama pendeta, pendeta bawa ke kamar, habis pula kau itu di ojo-ojo pendeta. Coba. dari kemarin Kamu aku, ini lelaki ganteng. Kamu ini lelaki ganteng. Karena ketika kamu berpenampilan seperti begini, saya sampai jatuh hati loh. Coba. Saya sampai jatuh hati loh. yang tappingan baik dan bully aku, tapi itu tidak mampan buat aku. Yang penting aku mencari jalan yang benar dan Tuhan yang benar. Iya, oh Allah. Yesus itu bagi aku itu hamba. Ih, luar biasa. Ini teman-teman, doakan beliau. Nanti begini, kamu DM saya, kamu kirim nomor WA kepada saya ya. Nanti Pak kita Ustadz, video call ya. pengen disahadatin Pak Ustadz, demi Allah. Oke, baik. Nanti saya bimbing kamu untuk disahadatin, tapi mohon maaf saya tidak bisa nikah sama kamu karena kita sama, ya. Enggak apa-apa. Jadilah laki-laki yang penting oke, baik. Menemukan aku apapun kata tappingan orang yang bully aku di situ, enggak apa-apa. Yang penting aku bisa, Tuhan itu lebih penting bagi aku daripada yang bully aku. Oke, baik. Sekarang begini, nanti kamu DM saya, DM nomor WA kamu sama saya ya. DM nomor WA kamu Pengen sama belajar, saya. Pak Ustadz. Iya. Kamu DM begini, kamu kirim nomor WA kamu sama saya, nanti kita berdua teleponan lewat WA, boleh? Boleh. Boleh, baru nanti kita berbicara dari hati ke hati begitu, biar lebih tambah bagus lagi ya. Karena nanti Soalnya kalau bicara di sini nanti soalnya bagaimana? ini belum di rumah, belum Ya di sudah, rumah. Aku masih di pulang jalan, dulu di rumah. pulang pengajian ikut. Begini. Benar. Ya, kamu pulang ke rumah, cobalah begini. Kamu buktikan bahwa kamu itu mau berubah. Kamu pulang ke rumah, kamu cuci mukamu, coba kamu berpenampilan sebagaimana laki-laki sejati. Kalau betul-betul kamu mau berubah. Pak Ustadz, dosanya seperti apa sih orang yang seperti aku, bisa diampuni nggak? Dengar ya. Walaupun dosa kamu itu sebanyak lautan, tetapi pengampunan Allah itu sebesar langit, seluas langit. Gitu. Jikalau kamu ini adalah seorang Kristen, dan ketika kamu kembali ke fitrahmu, kembali kepada wujud aslimu, dan kamu syahadat, orang yang syahadat itu dia bagaikan bayi yang baru lahir. Jadi dia tidak punya dosa. Nanti proses kehidupan berjalan, kau mau jadi dosa atau tidak itu urusan kau sama Allah. Begitu. Jadi ketika kamu syahadat, maka dosa-dosamu telah diampuni nanti. Jadi kamu bagaikan bayi yang baru lahir. Jadi dosa-dosamu sudah tidak ada. Tapi begitu. Untuk merubah seperti apa? Aku udah berkali-kali untuk berubah, untuk berusaha jadi laki-laki. Tapi jiwaku itu jiwa perempuan. Oke, baik. Nanti kita telepon. Nanti kita teleponan ya. Nanti bagaimana kita teleponannya? Nanti saya rukia kamu. Saya tidak blender atau bor. Saya rukia kamu. Ya. Nanti kita teleponan begini ya. Jangan sama pendeta. Pendeta di bawah sudah jatuh cinta ini. Dia ini jadi begini Pak Pendeta. Dia ini adalah seorang Katolik yang dia mau berubah. Dia mau berubah. Begitu, dan dia percaya bahwa Yesus adalah ciptaan. Begitu. Coba Pak Pendeta, orang yang dui natur saja pengen mau berubah. Anda ini yang cuma satu natur, masih Yesus saja Tuhan. Kalah Anda sama dia. Jikalau dia betul-betul kembali ke fitrah, dia bertobat, dan dia kembali ke fitrah, dia syahadat, maka dia bagaikan bayi yang baru lahir. Berarti tidak ada dosa sama sekali. Karena di dalam Islam itu ketika bayi lahir itu suci, bersih, tidak ada dosa. Bukan di Kristen, bayi yang baru lahir langsung sudah diwariskan dosa. Tidak ada begitu. Di Islam tidak ada. Makanya lebih dalamnya lagi kita berdua nanti kita telepon lewat WA. Ya sayangnya, kok jadi sayang. Tuh kan, saya terpancing-pancing. Cinta ini loading ini, jatuh cinta loading ini sama Lona ini. Iya, saya jatuh cinta karena sebentar lagi dia mau kembali kepada fitrah. Iya, orang-orang begini kita dukung loh. Orang pengen mencari kebenaran.
Coba, Ya, coba. ya. Tugas kita hanya memberikan peringatan kepada dia, mengingatkan dia. Tugas Allah yang merubah kepada dia. Coba. Banyak komal yang live malam ini, banyak komal-komal Kristen yang live malam ini, kenapa cuma dia naiki komal Islam dan dia mengatakan bahwa saya Kristen dan saya pengen berubah. Coba. Berarti Allah sudah gerakan hatinya. Tidak akan bergeser benda sekecil apapun di dunia ini tanpa seizin Allah. Banyak komal-komal Islam, banyak komal-komal oten yang live sekarang. Tetapi kenapa dia memilih komal Tapi Islam Pak untuk Ustadz, naik Pak Ustadz, dan mengatakan, Pak ya, Ustadz, ya, kenapa aku saya takut sayang? ketahuan sama keluarga aku. Aku pernah belajar ikut sholat itu, ketahuan sama orang tua aku. Aku Sabar, tapi kamu sholat itu, kamu di saf perempuan apa saf laki-laki? perempuan. Nggak ada yang mereka soalnya nggak tahu, mereka nggak ada yang tahu kalau aku cowok, mereka ngiranya aku cewek. Iya, makanya itu, ya Allah. Inilah dia punya namanya Duinatu. Coba kamu bayangkan ya, sepenuhnya 50% laki-laki, 50% perempuan kalau bersatu jadi seperti kamu. Bagaimana 100% manusia, 100% Tuhan bersatu? Jadi apa itu barang? Begini saja Alona. Sekarang Alona tenangkan dulu hati. Alona sampai ke rumah, ya. Alona DM saya, Ari ya, nama Ari, nama aslinya Ari. Ya, Ari. Sekarang Ari ya, ya sekarang Ari DM nomor WA kepada saya. Nanti saya buka di HP ini. Nanti kita teleponan, ya. Baru Ari pulang ke rumah. Ari berganti baju laki-laki ya. Berganti baju laki-laki ya. Saya tunggu ya malam ini ya. Ini spesial buat kamu malam ini ya sayangnya. Eko sayang, ya. Semangat. Saya mendukung kamu, ya. Saya mendukung kamu. Saya yang akan menjadi pembela buat kamu ya. Oke, semangat ya. Semangat ya Arya. Ada Pak Ketua. Iya, Pak Ketua. Jadi Pak Ketua hari ini dia seorang waria, dia jujur dia seorang waria beragama Kristen Katolik. Jadi dia mau berubah. Tadi dia baru pulang pengajian. Tetapi seperti ini. Ya, Arya. soalnya aku sedihnya begini Pak Ustadz, kalau aku ketahuan sama keluarga masuk Islam, aku pasti dikeluarin dari akta dari keluarga aku dan gak dianggap anak. Soalnya aku pernah belajar Al-Quran, tiba-tiba orang tua aku jambak aku, tendang aku, dan Al-Quran itu dibuang sama dia. Sudah, nanti selebihnya itu Ari, nanti saya sama Ari cerita di teleponnya, kita cari jalannya bagaimana, ya. Makanya sekarang Ya? aku rela kabur dari rumah demi Iya. gara-gara Oke. itu. Ari di daerah mana Ari? Ari di Aku daerah sekarang asli Medan, sekarang di Tangerang. mana? Sekarang di Tangerang. Oke. Nanti begini. Nanti kita teleponan lah, ya. Nanti kita teleponan, nanti saya coba cari tahu kalau ada kawan saya dekat Tangerang situ, nanti dia bantu urus Ari. Yang penting Ari betul-betul mau berubah ya. Betul-betul ya. Demi nama Tuhan. Kalau Oke. aku bercanda, aku berani diajab sama Tuhan. Oke, siap. Oke, itu selebihnya urusan Ari dengan Tuhan. Yang pasti ketika Ari sudah masuk Islam, jangan jadi waria lagi. Kembali kepada laki-laki ya. Biar menikah, punya keturunan ya. Harus bisa itu. Tapi ya? tapi jujur aku nggak nafsu sama perempuan. Aduh, berarti Apa? itu berarti kamu harus Apa? diruqyah. Sabar. Ketika laki-laki, orang-orang seperti ini harus diruqyah. Harus diruqyah. Begitu. Makanya nanti kita dua telepon di apalah. Kita melalui telepon lah, ya. Ya. Oke. Masalah sudah parah sekali ini. Ini kalau Ari sudah parah sekali, masalah Ari sudah waria Kristen pula. Parah ini. Parah sekali. Siapa tahu dia sudah rubah kelaminnya, loading. Coba ditanya dulu. Kau juga fokus ke situ, pendeta aku fokus ke situ. Iya, maksudnya siapa tahu dia sudah malu Ya jadi udah, Pak sudah Ustadz. tidak punya. Aku keluar aja dulu ya. Iya, nanti Alona kirim WA ya, DM WA ya. Sayangnya sayang. Terawih nemenin Iya. doang.
Oh iya iya, oke. Nanti ya kita teleponan ya. Oke ya.